Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok adat perpakaian. Sini saya Bintang Rizky Ramadan. Ya, dari pemerintahan. Mari kita lanjut ke dalam materi. Dulu dong, San. Pantun dulu. Anu ada. Lanjut baik. Jadi gimana orang melihatnya, Pak? Ya udah nggak usah dengerin aja. Loh, jadi ya mau tanya saya dong, Jadi asal-usul ada beberapa ini pakaian itu udah disebutin dalam Al-Quran menggunakan beberapa istilah kayak misalnya pertama ada libas, ya terus ada juga sarabil. Jadi libas itu dalam bahasa Arab biasanya bahannya penutup. Nah itu sesuai dengan fungsi pakaian yang jadi itu penutup aurat-aurat kita. Masya Allah. Nah terus yang kedua, libas itu juga digunakan dalam Al-Quran itu karena arti awalnya sebagai penutup. Makanya di Al-Quran itu digunakan sebagai artinya katanya pakaian. Tapi pakaiannya ini nggak cuma menutupin secara fisik, tapi secara lahir dan juga batin. Lalu pakaian ini juga dinamakan siyah atau saub itu karena pada dasarnya itu arti siyah atau saub ini artinya bahan-bahan pakaian yang maksudnya apa ya? Di buku gitu. Maksudnya itu biar bahan-bahan pakaian ini bisa kami olah jadi sesuatu yang bisa dipakai untuk menutup aurat. Sedangkan yang terakhir itu ada kata sarabil. Sarabil ini berarti pakaian dalam artian apapun artinya. Jadi pakaian. Itu asal-usul ini disebutkan ada di dua surat. Surat apa sih? Maaf kami lupa surat apa. Dia yang pertama. Ada yang mau membaca siapa tahu. Munir mau membaca siapa tahu. Munir. Enggak boleh, perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Awas masalah masyaiton. gedein gue. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Awas masalah masyaiton. Yubdi alamma ma'uliyan ma'in zawja sawalihima wa qala ma'alahuma rabbuma an hadhihi syajarati illa takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Masya Allah. Ya. Jadi ini artinya itu maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang maksud keduanya ini disebut Nabi Adam dan juga Hawa yang berakibat tampak pada keduanya ini sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Lalu lanjut ke ayat yang berikutnya, saya baca ya. Surat apa? Lupa. Rofa ini surat apa Rofa? Aku ya, jadi deh. Surat apa weh? Lupa. Wah ini satu surat. Satu surat. Iya satu surat 20 sama 22. Surat apa? Namun ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu,
tampaklah padanya kedua auratnya, dan mulailah keduanya ini mulai menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Tuhan mereka menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagi kamu berdua. Jadi itu asal-asal dari ada berpakaian. Terus lanjut, dari nilai positif sebagai penutup aurat, aurat ini pakaian ini nggak cuma jadi sebuah penutup aurat, tapi juga jadi perhiasan, jadi untuk kesehatan manusia. Seperti dapat, kalau misalnya kulit manusia terpapar sinar matahari terlalu lama, itu bisa lama-lama menyebabkan kanker kulit. Makanya kita menggunakan pakaian agar untuk mencegah kanker kulit ini. Dan juga selain itu kita bisa mencegah iritasi atas debu-debu yang ada di jalan, alergi, dan juga infeksi kulit dikarenakan luka-luka yang tidak tutup. Dan juga menggunakan pakaian ini baik diperintahkan dalam surat firman Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu matakum min kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tashribu innahu la yuhibbul musrifin. Ini artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke fungsi pakaian sekarang. Jadi yang pertama, fungsi pakaian adalah penutup aurat. Di mana aurat ini berasal dari kata ar atau yang berarti onar, aib, tercela. Tapi keburukannya orang ini nggak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya itu buruk, melainkan aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang tertentu. Terus ada sebuah hadis menyebutkan bahwa malaikat itu kan selalu bersama manusia, maka disarankanlah manusia ini memakai pakaian agar auratnya tertutup. Lalu salah satu pakaian penutup aurat adalah jilbab. Di mana jilbab sendiri adalah pakaian luar wanita yang menutupi seluruh tubuh. Terus ada beberapa kriteria pakaian muslimah. Ya kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada tidak tipis atau ketat. Yang kedua ada tidak menyerupai pakaian laki-laki. Lalu tidak menyerupai pakaian muslim. Dan yang terakhir pantas dan sederhana. Kemudian yang kedua ada pakaian sebagai perhiasan. Jadi pakaian yang baik adalah pakaian yang memberikan kebebasan bergerak dan menunjukkan kebersihan. Karena kebersihan itu adalah salah satu unsur mutlak yang jahat. Itu juga merupakan alasan kenapa Nabi Muhammad ini menyukai pakaian putih. Karena pakaian putih itu cepat kotor, karena kotoran itu sangat terlihat. Makanya nanti karena kotor, orang itu akan segera mengganti pakaiannya. Terus berhias adalah seperti manusia, tapi sebagai manusia yang baik hati dan tidak sombong, kita tidak boleh berpakaian berlebihan. Terus Islam di sini tidak melarang pakaian indah selama sesuai syariat. Terus di sini ada surat Al-A'raf ayat 32 ini menegaskan juga bahwa perhiasan adalah ciptaan Allah untuk manusia dan mengecam kepada siapa saja yang mengharapkannya. Lalu di sini lanjut yang ketiga, fungsi ketiga adalah melindungi dari bencana. Oke, yang ketiga di sini ada melindungi dari bencana. Di mana ya seperti kita tahu, kita menggunakan pakaian ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bintang untuk melindungi dari sinar matahari, untuk melindungi dari debu, perjalanan dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 1. Coba baca Samir. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian ya. Waja'ala lakum minal jibali waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Ayat ini artinya dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu nasihati kepadanya. Lalu yang kedua, terus selanjutnya fungsi pakaian selanjutnya adalah menunjuk identitas. Ini adalah pakaian yang menunjukkan identitas, terutama bagi wanita muslimah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 29 yang memerintahkan wanita beriman agar mengulurkan jilbabnya supaya dikenal dan dikagumi. Ini bunyi suratnya adalah ya ini setelah yang wajib ya ayat tadi itu asbah jika mana tiga wanita ilmu ini dan ini alaikum dan min jala min dari adanya ayat yuhrah Wakana Allahu ghafurur rahim. Lalu ini artinya hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu sudah ada beberapa cara untuk membedakan ada berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi dan pantas dan lasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Dan yang terakhir adalah disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, kita Jawab kira-kira.